Assalamualaikum dulur tani. Selamat datang di channel saya, channel yang membahas tentang pertanian atau pengalaman pribadi saya bertani ya lur. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara saya melakukan pemangkasan, bisa juga dinamakan perempelan atau pruning daun jagung bagian bawah ya lur. Di sini jagung saya berusia 60-an hari ya lur, atau tepatnya sekitar 62-63 lur. Karena pruning itu enggak langsung selesai, intinya saya melakukan pruning itu di atas 60-an hari ya lur. Walaupun tergolong usianya masih muda, yang terpenting kita paham untuk membuat bagaimana tanaman jagung itu agar tumbuh normal dan mendapatkan hasil yang maksimal ya lur. Dan cara untuk memperoleh pertumbuhan dan produksi yang diharapkan, perlu dilakukan upaya agar jumlah radiasi atau sinar matahari yang diterima tanaman itu maksimal ya lur. Dan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pruning atau pemangkasan ya lur. Dan teknik pemangkasan ini sangat baik diterapkan pada jagung ya lur, karena dengan pemangkasan daun bagian bawah dapat mengurangi jumlah daun yang tidak efektif menerima cahaya, sehingga diharapkan akan meningkatkan produksi. Selain itu, limbah daun hasil pemangkasan dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak serta memudahkan dalam melakukan pengendalian gulma ya lur. Pemangkasan atau pruning dapat diartikan sebagai membuang atau memotong bagian tertentu dari suatu tanaman ya lur. Dan salah satu tujuan pemangkasan adalah untuk meningkatkan produktivitas, karena tanaman jagung umumnya memiliki tipe daun yang horizontal ya lur, atau menyamping. Jadi model daun yang demikian akan menyebabkan saling menaungi ya lur. Apalagi ditanam dengan jarak tanam yang rapat seperti jagung saya ini contohnya, ini bisa menyebabkan penerimaan cahaya dengan jumlah yang sangat rendah ya lur. Akibatnya proses fotosintesis daun menjadi lebih rendah ya lur. Malah ada peneliti, daun yang demikian itu disebut parasit ya lur, karena tidak dapat bertindak sebagai sumber tetapi lebih berfungsi sebagai pengguna nutrisi. Dan menurut peneliti tersebut, jika jumlah daun parasit cukup banyak, maka dapat menurunkan hasil tanaman jagung ya lur. Dan jangan lupa saat pemangkasan daun, lakukan pencabutan pada tanaman jagung yang tumbuhnya tidak normal seperti ini ya lur. Karena kalau dibiarkan pasti juga tidak normal. Dan waktu yang tepat untuk melakukan pemangkasan seperti ini sebaiknya dilakukan di atas 60 hari ya lur, atau berkisar antara 60 hari setelah tanam sampai 70 hari setelah tanam ya lur. Jika dulur-dulur ada yang berencana untuk tumpang sari dengan cabai, sebaiknya dilakukan pada usia 60 HST ya lur. Dan setelah selesai bisa langsung dilakukan untuk tanam cabenya, karena di usia 60-an hari itu masa penyerbukan juga sudah selesai ya lur. Karena serbuk sari dari jagung itu juga bisa mengganggu tanaman cabai yang akan ditanam ya lur, jika penyerbukannya belum selesai. Dan jika pemangkasan seperti ini dilakukan pada usia 60 hari, tetap sisakan 1 atau 2 daun di bawah tongkol ya lur, karena daun tersebut masih bisa berperan untuk menyuplai unsur hara ke tongkol.
Dan beberapa manfaat lagi ya lur dari tujuan pemangkasan ini. Untuk yang pertama, supaya buah jagung besar, karena unsur hara yang diserap oleh tanaman terfokus pada buah jagung ya lur, dan bukan ke daun lagi. Untuk manfaat yang kedua ini juga bisa menghindari dari serangan hama tikus ya lur, karena jika daun bawah masih lebat itu memudahkan tikus untuk memanjat dan memakan buah jagung ya lur. Dan untuk manfaat ketiga, lahan jagung terlihat lebih bersih ya lur, tidak terlalu lebat dan gondrong. Dan untuk manfaat yang keempat, daun jagung ini bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak ya lur. Pemangkasan daun bagian bawah ini sangat bagus dilakukan pada saat musim hujan ya lur, karena bisa mengurangi kelembapan bagian bawah tanaman ya lur, sehingga bisa menekan penyebaran patogen tular tanah atau jamur-jamur yang menjadi hama tanaman jagung tersebut. Dan seperti yang saya lakukan ini, contohnya ini saya melakukan perempelan antara 1 atau 2 daun di bawah buah jagung ya lur, sehingga pohon jagung terlihat lebih bersih dan sehat ya lur. Dan sekian ya lur untuk pengalaman saya melakukan pemangkasan daun jagung bagian bawah. Untuk cara pemangkasan, waktu pemangkasan, dan manfaat pemangkasan daun sudah saya jelaskan menurut pengalaman pribadi saya ya lur. Dan semoga bisa bermanfaat buat dulur-dulur tani yang juga menanam jagung atau berencana melakukan tumpang sari jagung dan cabai. Dan setelah proses perempelan ini selesai, saya akan melakukan pengendalian gulma lagi ya lur, agar lahan lebih bersih dan siap ditumpang sari dengan cabai ya lur. Dan untuk penampakan setelah dilakukan perempelan ini seperti ini ya lur. Lahan terlihat menjadi lebih bersih dan tanaman jagung pun terlihat sehat ya lur, karena proses fotosintetisnya menjadi maksimal dan nutrisi pada tanaman menjadi terfokus pada buah jagung ya lur. Dan itu adalah teman saya yang sedang mengambil daun sisa pemangkasan ya lur, karena daunnya akan digunakan untuk pakan ternak ya lur. Dan sekian dulu ya lur untuk pengalaman saya melakukan pemangkasan daun jagung bagian bawah. Tetap persiapan untuk tumpang sari dengan cabai. Semoga dapat bermanfaat bagi dulur-dulur tani semuanya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan jika ada yang ditanyakan silahkan ditulis pada kolom komentar. Dan sedikit kata-kata dari saya ya lur, terkadang kita selalu sabar menjaga sikap agar tidak menyakiti hati orang lain, tetapi terkadang justru orang lain tak pernah berpikir untuk menjaga hati kita. Ya, inilah hidup lur, kita yang menjaga tapi kita yang tersakiti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.